Mulai intronya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abbas Melki. Salam penikmat petualangan. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, porter kita, sahabat kita dari pendakian. Kebalik, hari ini gue yang kedatangan tamu spesial. Ya, betul ya. Saya yang numpang. Malam-malam numpang. Kita sedang bersama saudara siapa? Abang Adi. Abang Hadi. Abang Hadi. Alhamdulillah sudah menikah guys. Tinggal Ya, saya. Ayolah. Ini sebenarnya ada teman satu lagi nih. Nah, yang nemenin kita. Oh, dia lagi fokus makan, menaiki berat badan. Kalau badan segar besar. Hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol santai tentang pendakian. Jadi kita awal ketemu di pendakian ke berapa di? Berapa ya? Kita naik bareng Selamat. Selamat ya? Oh, ke Iya. Selamat. Pendakian ke Selamat. Itu yang pertama ya? Itu Pendakian iya pertama. bareng itu berapa orang ya? 9 ya? 9. Apa 8? Kayaknya 8 deh. Banyak itu ya. Soalnya waktu ada teman gue yang lagi nggak bisa jalan tuh, itu dibagi 4-4 kalau nggak salah iya, deh. Bener. Itu siapa ya dia yang nggak kuat di? Terus yang tasnya dibawain ya? Itu selalu Iya. sih gue sih itu. Ampun sih. Sebenarnya awal-awalnya naik gunung gimana itu Di, ceritanya? Kalau tuh diajak siapa ya waktu itu ya? Lupa diajak siapa ya. Pokoknya ada rencana lah mau naik Gunung Selamat. Sebenarnya kalau dibilang wadah kita tuh bikin ide tuh dari Ngopi Adventure ya. Iya. Ngopi Adventure tuh pelopor banget sih. Jadi emang kita anak muda yang ingin berpetualang, akhirnya kita bikin yuk naik gunung aja. Kita bikin komunitasnya Ngopi Adventure sampai sekarang. Alhamdulillah sudah berjalan. Terus kenapa bisa jadi naik gunung ya? Karena kita juga nggak hobi banget ya, tapi emang asik aja Asik. gitu ya. Pengalamannya apa di naik gunung di? Sebenarnya kenapa bisa naik gunung ya? Karena basicnya gue suka ini Jalan-jalan. jalan-jalan, Menjelajah. touring, ya, Emang terus touring banget sih ya. main ke tempat-tempat alam, ya gunung, ya pantai, ya Wow. macam-macam lah pokoknya gitu. Tempat-tempat Emang senang tempat alam sih, tempat-tempat yang bernuansa alam gitu, enak aja gitu. Asik. Kalau kata anak sekarang healing ya. Iya, kata anak Selama sekarang pendakian apa yang didapat di? Pengalaman, terus cerita atau kejadian-kejadian yang unik kah? Yang horor Kalau kah? kalau sama pendakian ya, kalau orang pertama-tama mungkin ya nggak tahu ya, mungkin takut atau gimana, tapi biasa aja sih. Oh. Karena ya karena basicnya itu orang suka alam kan. Oke. Jadi dari awal juga udah siapin mental, Capek nggak? Naik gunung. siapin mental, siapin peralatan, ya udah siap ya, resiko apapun ya harus Fisik siap. nggak kuat ya? Fisik kuat. Kuat Fisik banget kuat. lah. Gimana nggak kuat 80 kilo di bawah semua, 2 tas. Ya kan? Dua Depan tas belakang itu tuh, sumbing, bayangin itu tuh. di sumbing tuh ya. Tuh, di sumbing. 2 tas dari atas sampai bawah. Turun 2 tas gokil. Iya, hitung aja kalau satu tasnya 60 ya.
40 kilo Iya, ya, sama 30 kayak gendong kilo orang, ya. 2 orang lah ya. Iya, Gendong bisa. 2 orang depan Depan belakang. Kejadian apa di naik gunung? Kejadian sebenarnya kalau selama naik gunung tuh nggak ada kejadian aneh sih. Kalau gua nggak ada kejadian aneh. Soalnya Yang sering dialami apa? emang dasarnya nggak terlalu percaya gitu-gituan ya, maksudnya Yang lebih ke ya, ini ya. ke horor gitu, ke Iya, mistis gitu, enggak lah. Kalau ngeliat setan gitu ya alhamdulillah belum kan. Belum pernah. Ini Gitu. jangan sering-sering ngaca. Kalau mau ngasih Waduh. tahu. Ganteng-ganteng setan dong GGS ya. Sebenarnya gue juga udah pernah bikin video tentang gunung itu mistis atau enggak. Ya, itu kan perspektif Oh, iya. kita ya, perspektif Iya. dari saya. Ya kan teman-teman ada yang punya pengalaman tersendiri. Nah mungkin untuk Bang Hadi, kenapa gunung tuh kok orang masih nganggapnya kayaknya sakral gitu ya, atau masih mistis gitu ya? Ya walaupun memang kita tidak menyepelekan ya, maksudnya tetap ngikutin aturan yang ada, terus juga panduan-panduan di sana, aturan-aturan di sana. Cuman ya kita juga naik biasa-biasa aja ya. Biasa-biasa aja. Apa yang menjadi paradigma orang kok kayaknya gunung tuh masih sakral gitu? Kayaknya mungkin ini ya, gunung tuh tempat apa ya? Emang tempatnya makhluk-makhluk seperti itu kali ya, tempat apa, kerajaannya mungkin ya, dan di situ mungkin. Oh, jadi Ya, nggak tahu juga sih. kepadatan Iya, iya. makhluk halus yang ada di gunung lebih banyak ketimbang di kota. Mungkin yang merasakan ya iya merasakan, tapi sejauh ini karena belum merasakan jadi belum nggak ini, dan di pikiran juga biasa aja kita. Gue juga naik aja gitu ya, selama kita ikutin aturan yang ada ya, kita sopan sama alam, kita ya banyak berdoa juga. Ini apa ya? Ya jalan sendiri waktu itu pernah lah jalan sendiri. Oh, nyusul Sahrul di Sumbing. Nyusul Sahrul kan sebenarnya pada saat pulang kan yang tugas ngambil air tuh kalau nggak salah Sahrul sama lu ya. Iya. Terus gua, Dimas sama 3 orang yang cedera itu di belakang kan. Pada saat turun jalan kok gua ketemu lu. Sarul mana? Ditinggal. Sarul mana? Sarul udah jalan duluan. Aduh. Jalan duluan. Gua ngeri banget kan tuh si Sarul. Kadang-kadang kan ya, kadang-kadang ya tuh gitu. Mau nggak mau gua berin kan. Ya udah, lu juga gue tinggal, gue berin sendirian. Mau bersahrul takutnya ya nggak bagus kan jalan sendirian nggak ketemu dia. Uber lari ke bawah turun ya ketemu percabangan jalan sih, itu sempat beberapa menit diem tuh. Ini lurus apa kanan ya? Ini lurus apa kanan? Sempat bimbang tuh. Ini lurus apa kanan? Takutnya salah jalan kan. Karena mungkin karena feelingnya kuat kali ya. Kayaknya kanan deh. Karena itu lama juga tuh, ada 10 menitan tuh berdiri situ tuh. Karena 10 menitan mau maju sempat ragu. Terus sambil nunggu yang di belakang kan, ternyata nggak muncul yang di belakang, lama banget. Ya udah ambil kanan lah, ambil keputusan kanan karena takut Sahrulnya semakin jauh kan. Iya. Akhirnya ambil kanan, masuk ke hutan-hutan tuh udah jalannya udah samar-samar, hutan-hutan yang pohonnya nggak tinggi-tinggi, cuman padat kan. Di Sumbing tuh kita lewat itu yang dari pos 2 ke pos 3 tuh ketemu yang di pos 2 yang pada ngecamp. Akhirnya nanya, "Ada orang nggak bang?" "Oh ada tuh, rombongan yang kemarin ya temennya gitu." Iya tuh ada tuh jalan barusan. Oh ya ternyata bener ya, jalurnya bener. Pokoknya udah ketemu camp yang anak-anak camping yang lain ya, berarti udah bener jalannya gitu. Itu doang sih paling. Ternyata pas nyampe sana, nyampe mata air kan Sarul tugasnya ngambil air ya. Itu Nggak jadi. Bukan nggak jadi, itu ternyata dia bawa botol. Dia kayaknya lagi menikmati banget air gitu ya. Betul. Perlu info nih ya, kita kan selalu naik itu antara 7-8 orang. Pokoknya kalau udah di pertengahan jalan, kalau udah saya dan yang si Sarul itu udah capek, jadi dibagi 2 tuh tim. Ada yang bawa alat, bawa tenda, itu naik duluan 4 orang, belakang 4 orang. Jadi ada yang udah nyampe duluan, udah bikin tenda, jadi yang capek nyampe tinggal istirahat gitu tuh gantian. Terus di Slamet juga ini ya,
dari awal naik sampai turun hujan. Wah, kalau selamat sih benar-benar tuh yang Nah, waktu itu. bulan Februari ya. Iya. Itu dari dari berangkat sih. Kayaknya itu dari berangkat sih. Dari berangkat Nyampe base camp ya. pertama kali naik elep. Berarti pendek yang pertama pas hujan-hujanan ya? Iya, yang itu. Gokil. Naik elep, supirnya gokil. Keren sih itu. Gue duduk di depan. Jalanan nggak kelihatan aja, pakai jalanan ketutup kabut, dia nggak ngelihat jalan tuh supir ya. Dia coba ngeliatin pinggiran jalan, tapi palanya keluar gitu. Jadi tuh gokil sih begitu supir. Iya, tapi gue yang di depan ya, Iya, mati ngeri ya. ya, serem banget. Aduh ampun, kacau. Iya, itu parah sih. Nyampe sana udah jam berapa? Jam 3 apa ya? Nyampe jam berapa? Jam 2 ya? Jam 2, jam 3? Udah jam 2, jam 3-an. Jam 3-an ya, nyampe tidur. Ya sejam doang kali ya. Habis itu Bentaran, subuh, ya. nyari Subuh, makan. bangun, sarapan, jam 9 Berangkat. jalan. Udah berangkat aja gerimis ya. Sebenarnya dibilangin kan kalau udah lewat Gucci itu, Iya. kan kita lewat Gucci ya. Pos 1 sampai pos 2 itu mendingan pakai sendal karena ngelewatin Iya. beberapa sungai. Gue bawa sepatu juga akhirnya nggak kepake tuh. Pakai sendal aja, pakai celana pendek, baju pendek. Hujan-hujanan. Yang baru dari base camp ya mau ke pos 1 kan lumayan tuh ya. Baru nyampe gerbang aja ya. Udah hujan gede. Udah pakai jas hujan. Tidak hujan. Tapi keren sih itu. Ngerasain ngedaki hujan-hujanan. Mantep banget sih emang. Tenaganya beda ya, Lebih terkuras ya? Lebih terkuras karena Dua kali kondisi jalan tanahnya basah, berat, terus harus keseimbangannya benar-benar dijaga. Dia naik ke atas aja juga jalannya setapak banget, bener-bener setapak. Itu sih bukan jalan setapak sih, sungai Betul. yang ini Ngelewatin berapa sungai ya? 4. Empat ya? 4, iya. Yang ekstrim tuh yang mau ke pos berapa tuh? Kita bener-bener Itu sungai terakhir nerobos itu. Itu sungai terakhir. Itu benar-benar ya, Ya kan? nerobos. Itu terus- juga airnya nggak cetek kan ya? Hampir sedengkul itu. Iya. Alirannya juga deres Tuh, banget. abis sungai terakhir terus jalan lagi ternyata jalannya tuh udah banjir, udah kayak sungai. Apalagi yang nyebrang pakai kayu, licin bawahnya tuh udah aduh kayak udah jurang sih. Pinggirannya juga jurang. Aduh ampun deh itu mah. Nah, ini balik lagi nih. Ke yang tadi antara yang mistis atau horor ya. Mungkin ada 3 faktor ya. Yang pertama karena memang Indonesia masih kental ya antara tradisinya sama budayanya. Jadi mungkin masih dilestarikan gitu ya kebudayaan-kebudayaan seperti itu. Terus juga kedua memang dari kitanya masih menganggap di sana itu lebih sakral gitu ya. Terus juga emang kalau lagi naik juga kalau udah capek makan kita apa aja jadi nggak fokus gitu ya. Iya, Itu iya, yang paling penting tuh. Makanya jangan sering-sering bengong ngobrol mulu. Ngobrol, memang harus ada temennya sih, nggak boleh sendirian. Bahkan juga kalau saya mah bukannya nantangin tapi nyari gitu maksudnya apa ada apa gitu disamperin biar nggak takut. Kadang capek sih yang bikin halu mungkin ya. Betul. Ya sebenarnya kalau kita juga nggak macam-macam juga niatan awal naik juga nggak masalah Iya, kan ya. benar nggak. Justru pengalaman yang agak mistis tuh bukan pada saat naik gunung. Ingat gak yang pada saat kita ke Cianjur naik mobil? Itu udah saking stresnya sih itu. Itu bener-bener ngelewati udah bener di atas gunung terus jalannya udah kayak batu kali bener-bener ya. Iya, itu Itu gua bukan jalan kali ya. itu gue nyetir mobil tau gak sih, kalau ngeliat kayak pohon itu udah saking stresnya ya, capek. Iya sih emang. Itu ngeliat kayak pohon tuh, itu orang bukan ya, ini sambil nyetir nih sambil itu orang bukan sih gitu. Itu udah saking capek, stres, udah pengen buru-buru nyampe, udah ya gimana tengah hutan kayak gitu kan ya, niatnya mau sahur di pecel lele mana kagak ada. Jadi buat info nih, kita ke Cianjur pas lagi bulan puasa itu berangkat malam, kita lewat Sukabumi. Jadi kita lewat datangnya tuh dari atas gunung terus turun. Nah pas di atas gunung itu jalannya itu memang hanya untuk sekali lewat doang. Jadi bener-bener kanan kiri juga udah pohon keken rabas ya. Gak bisa muter balik lah. Betul sih nggak bisa muter balik udah gitu batu gede sepanjang jalan nggak nemu rumah. Jadi pohon aja. Udah gitu gelap nggak ada penerangan atau ini kalau mogok gimana ya. Udah gitu nyupir juga nggak diganti dari pulang pergi. Tuh bayangin. Sampai di sono sampai sahur kagak nemu rumah. Kalau ada rumah juga kita berhenti numpang sahur.
Nyampe di rumah jam berapa tuh? Setengah 6 Pokoknya ya? masuk hutan itu jam 11 malam. Tuh, keluar-keluar Keluar itu jam setengah 6. Jam 5. jam 5. Jam 5 keluar hutan, Betul. setengah 6 nyampe rumah. Setengah 6 nyampe rumah terus kita sahur. Akhirnya gak puasa. Sebenarnya ngelanjutin puasa Padahal- kan sahur setengah 6. Padahal kan kita sahur jam setengah 5 kita sahur lah ya, pakai susu beruang waktu itu. iya sih, yang lain sih enggak. Nyampe udah disediain makan, gimana nih lanjut puasa gak? Lanjut aja, sahur mah sahur. Jam 3 sore. Nih orangnya nih, jam 3 sore ngajakin makan nasi padang di air terjun, si gembel bikin nasi goreng juga. Ya jadi batal puasanya. Ngeri sih itu. Lumayan Satu emang nggak ada rumah ya. Lumayan ngeri dan ya lumayan apa ya itu. Ya bayangin deh bawa mobil tengah hutan di atas gunung berjam-jam nggak nyampe itu. Orang yang sampai bingung kan ada orang naik motor terus hilang kan? Cepet banget itu orang naik motor. Gila, bawa barang padahal itu. Iya. Itu di mana rumahnya ya? Heran juga kita nggak nemu rumah padahal. Ya tahu ya. Padahal sepanjang jalan ya kita mungkin mobil satu-satunya kali ya di situ. Tapi ketemu elep kita ya. Pagi-pagi udah mau ke pagi-pagi, bawahnya. iya tuh udah keluar hutan. Wah itu sih ampun sih itu mah. Terus tentang gunung sebenarnya kan banyak gunung mah ya. Sebenarnya kita nggak usah harus bahas gunung mulu sih. Intinya mah kan pelajaran ya. Pelajaran apa yang kita dapat dari naik gunung? Nah, menurut Bang Adi apa nih? Pelajaran ya. Yang Iya. pertama pelajarannya ya kita persiapan tuh penting tuh. Persiapan penting. Belajar persiapan tuh penting. Ya segala macamnya lah, bukan cuma naik gunung. Namanya kita mau pergi, mau kerja, mau mana tuh butuh persiapan. Kalau persiapannya matang, insya Allah lancar-lancar lah. Ya. Yang kedua, ya setiap ada masalah, kendala itu dihadapin bareng-bareng lah ya. Hadapin Gitu. bareng-bareng. Ya dihadapin bareng-bareng lah. Contoh kayak ada yang lagi capek, ya itu kan kendala dan masalah kan. Ya mau gimana, mau ditinggal nggak mungkin kan. Iya. Mau ya bijaknya gimana ya, 4 nungguin 4 naik ke atas gitu. Itu jadi peran pemimpinnya juga penting. Terus kita sebagai pengikut harus siap menerima keputusan gitu. Terus teamwork ya, kerjasama itu juga terbangun banget. Terus biasanya kelihatan tuh kalau yang lagi naik gunung sifat-sifat aslinya keluar. Ada yang sabar, ada yang nggak sabar, ada yang bodoh amat. Nah, jadi kita tuh di briefing ya, kan kita ada leader tuh suhu kita tuh yang pelopor Coffee Adventure. Nah jadi dia selalu jadi leader. Jadi apa yang diomongin kita ngikut gitu ya. Kalau bagi tim dibagi dua, terus ada yang naik kita naik, ada yang nunggu. Nah biasanya nih saya nih sama porter saya yang satu lagi itu selalu di belakang nungguin saya tuh. Abid. Berempat, Abid sama Sahrul tuh. Ya karena sisanya nih Hadi, terus Dimas tuh itu udah naik duluan tuh ke atas. Bikin tenda karena dia yang bawa alat, dia yang bawa masak juga logistik. Selalu gue yang bawa tenda Ya berat pokoknya dikasih. Pokoknya gue yang berat-berat lah. Itu gokil. Udah nyampe di atas ya udah, tinggal sisanya kita yang masak-masak ya. Jadi memang bener sama kayak kita ini ya, belajar hidup juga ya. Jadi ada pemimpin, kita ikutin apa kata pemimpin. Terus juga kita yang sebagai pengikut juga ya harus sabar-sabar juga, harus legowo juga. Karena emang sih terakhir yang pendakian gua sama temen-temennya Abid sih memang apa ya, kalau dibilang memang kurang kompak ya, karena memang masing-masing punya keinginan masing-masing. Ada yang pengen ngepuncak, sedangkan temennya ada yang nggak kuat gitu tuh. Akhirnya kita tertahan di pos 3 walaupun sisanya ada yang naik tapi buat ngambil air doang gitu tuh. Itu repot juga sih tuh. Makanya juga penting juga sih itu buat kita. Makanya juga kalau misalnya dibilang kita tujuannya bukan puncak ya. Kalau naik sama kita tuh puncak bonus aja. Puncak gitu bonus. Tuh. Ya kalau emang udah nggak kuat kita nggak nyampe puncak. Makanya kalau yang ikut sama kita nggak nyampe puncak ya
ya sabar-sabar aja dah, berbesar hati ya. Ya walaupun memang keinginannya sampai puncak, kita diselamat nggak nyampe puncak. Selamat ya. Iya, pokoknya jangan maksain lah. Betul. Jangan Karena maksain, kondisi nggak juga boleh ya. egois. Betul. Gitu. Kalau mau egois ya kemarin selamat mah berangkat aja ke puncak. So memang ada yang turun ya itu pagi-pagi. Terus kan emang badai. Terus apa namanya di atas selamat kan nggak kelihatan. Terus dia kan pasir ya. Iya. Terus apa bau-bau belerang ya katanya ya. Itu juga nggak bagus. Jadi akhirnya kita nggak mutusin naik kan, kita turun. Iya. Nah yang aman itu di Sumbing. Di Sumbing itu saya juga nggak ngerti gimana caranya cerah. Terus juga dibilang kondisi capek mah capek, tapi nyampe ke puncak gitu tuh. 3 puncak loh di Sumbing. Ada Kawah, terus Raja Wali sama Sejati. Cuma Sejati nggak nyampe sih, ngelewatin doang. Cuman herannya, kok nyampe gitu ya? Herannya nyampe. Ya karena memang tasnya dibawain. Dari pos ke pos. Ya itu. Nah itu pelajaran yang bisa kita ambil ya, naik gunung. Iya betul. Nah terus tanggapan lu nih, ya, kalau misalkan ada yang bilang, bang naik gunung kan harus sopan ya, jaga omongan gitu, terus jaga sikap gitu kan ya. Ya gue pernah diskusi juga tuh sama teman-teman gue. Berarti kalau gitu lu baiknya ketika naik gunung doang dong. Berarti kalau nggak naik gunung nggak baik dong, ya kan? Terus kenapa ya, sikap dan etika lu tuh berubah-ubah sesuai tempat gitu? Harusnya kan kalau emang lu dasarnya baik, ya di mana juga tetap baik gitu kan ya. Nggak harus melihat tempat gitu tuh. Apalagi misalkan di gunung gitu. Nah itu gimana tanggapannya? Sebetulnya nggak cuma naik gunung aja ya. Sikap baik dimanapun, kapanpun ya, sama siapapun gitu. Cuman kalau memang di gunung harus bersikap baik, terus mereka turun gunung bersikap nggak baik gitu ya, Beda lagi itu ya? beda lagi sih. Tapi harusnya kalau memang dia benar-benar memahami gitu ya, lestari alam gitu, ya harusnya naik gunung tuh turun tuh dia harus ada perubahan sih harusnya ya. Harus ada perubahan ya, bahwa dia lihat nih alam nih jangan dirusak gitu tuh, karena begitu ada kerusakan di alam nih, wah Kita juga kena dampaknya. iya dampaknya besar banget gitu. Ya, kita hidup juga dari alam kan? Iya, kita hidup dari alam. Intinya jangan merusak alam, karena merusak kelangsungan hidup kita juga. Ya mungkin kalau di gunung kan dibilangin jangan berkata-kata kasar gitu ya. Iya. Ya sebenarnya itu juga kita belajar di gunung nggak boleh kata kasar ya. Belajar sabar. Pulang ya. dari gunung juga harusnya itu diaplikasikan di tempat lain gitu. Makanya ada juga nih ya, gue sempet nanya juga terus ngobrol sama Dimas, tujuan naik gunung orang kan macam-macam ya. Nah ada yang pengen puncak gitu kan. Kalau gue sih lebih menikmati pemandangan gunung terus alamnya, supaya kita tuh belajar dari apa yang udah diciptakan. Nah terus ada juga nih, gue tanya tujuan naik gunung apa? Ada temen yang jawabnya mengagumi ciptaan Tuhan gitu tuh, mengagumi ciptaan alam Tuhan. Oke bagus gitu kan ya. Cuman terkadang ya yang sering kita lihat kalau kita lagi ngedaki gunung terus lagi menikmati keindahan ciptaannya, jangan lupa kewajiban kita juga sama pencipta kita gitu tuh. Balance aja kali ya, antara menikmati keindahan alam tapi juga jangan lupa kewajiban kita. Makanya naik gunung juga ya sesempet-sempetin dah sholat gitu tuh. Bagi yang muslim ya, yang non muslim ya silahkan enggak gitu tuh. Jadi biar pas antara naik gunung sama turun juga aplikasinya dapet gitu tuh. Masalah ini nih, ini agak privacy, maksudnya agak nyeleneh nih pertanyaannya. Pertanyaannya kan naik gunung kan nggak cuman yang bujang ya, yang udah nikah juga bersuami istri kan ada. Nah apakah boleh, ya menurut lu nih ya, ini general aja nih, apakah boleh? Pertanyaan aneh. Ya kan, ya makanya. Cuman ini nanti kaitnya juga ke semua gitu tuh, karena pernah dibahas di video aneh sebelumnya, bang, boleh gak sih kita katakanlah bukan mesum ya, mesum kan kalau misalkan kita belum nikah ya, kalau misalkan udah nikah kita ya melakukan itulah di gunung. Nah, menurut ente gimana?
Ya, Ini posisinya ada dua ya, satu yang belum nikah, satu yang udah nikah. ya kalau sebetulnya gini aja sih, gue bingungnya jawabnya gini aja. Lu mau mandi di mana? Kalau ada sumber mata air paling mandi di base camp ya kan. Ya sedangkan lu besoknya lagi lu harus balik lagi sholat lagi segala macam. Iya, ya lu gue mikir ke situ sih. Gitu aja. Ya kalau bisa ya nggak usah lah, ngapain sih yang ada tempat aja. Mungkin fetish dia di situ ya kan, pengen nyoba suasana baru. Iya, cuman lu mau mandi. Coba pertanyaannya boleh apa enggak? Kalau misalkan kayak gitu. Untuk melakukan itu aja ya. Iya, kalau yang muslim udah nikah ya boleh-boleh aja kali ya, sah-sah aja ya. Iya. Gitu. Cuman kalau yang belum nikah Yang bermasalah yang belum nikah ya. Iya. Tapi kalau misalkan yang udah nikah terus ketahuan sama pendaki lain ditegur gimana? Ya, gue nggak tahu ya. Cuman ya nggak etis aja kali kalau Iya juga nggak etis lah kalau di tempat kayak gitu. Gitu walaupun udah nikah. Terus Karena kan memang mikir itu juga tadi, lu abis itu mau mandinya di mana gitu. Tayamum. boleh dilakukan ya kalau misalkan udah suami istri. Iya, sah-sah aja sih, cuman nggak etis aja. Cuman ya memang apa ya perlu persiapan juga. Mungkin kalau memang lu ada camp yang ada tempat pemandiannya sih oke gitu kan ya, masih bisa lah ya gitu. Cuma kan jarang kayaknya di gunung ya. Iya, emang sama kita naik gunung pernah mandi di gunung? Turunnya di base camp mandinya. Iya. Ya kan? Nah cuma kan pertanyaannya gini, ada yang ngomong jangan mesum di gunung gitu kan. Lah terus gue balik nanya, ya lu sering mesum nggak kalau nggak di gunung gitu kan? Kalau misalkan nggak di gunung lu sering mesum, ya lu ngapain mesum di gunung gitu kan? Iya maksud gue jangan ngomong mesum ketika di gunung, maksudnya iya kalau kita ya, mau di mana aja juga ya emang nggak boleh kalau emang ngikutin aturan mah. Ya sebenarnya juga kan aturan pendakian juga cuman 3 ya, nggak boleh buang apapun, ambil apapun, bunuh apapun. Berarti kan sisanya boleh. Kita mau bercanda, kita mau bikin acara apapun gitu kan, bahkan mau melakukan itu juga nggak masalah kan, nggak melanggar aturan. Cuman kan ya memang kurang pantas aja gitu tuh. Aneh juga sih ya. Aneh. Ya walaupun boleh yang udah bersuami istri ya, bersuami istri, bawa istrinya. Kalau nggak bawa istrinya nggak bisa. Gitu. Iya, ya kita juga kan ada beberapa kali naik sama cewek ya? campur kan lawan jenis gitu juga. Ya kita jaga tata krama ya gitu. Tendanya pisah masing-masing. Betul. Makanan juga dipisah, udah matang. Masing-masing maksudnya cewek sama cowok atau cewek cowok? Masing-masing. Cewek tenda sendiri, cewek tendanya sendiri. Gitu. Masak juga biarpun udah matang juga makannya di tenda masing-masing. Iya. Gitu. Ya alhamdulillah juga cewek-cewek juga ada yang sholat juga. Ya, Gitu. ada. Walaupun teman kita juga ada yang non muslim juga ya nggak masalah gitu tuh. Ya, yang berhijab tetap berhijab gitu nih. Di tenda, di luar. Cuman ya emang berhijab. agak heran sih ya, maksudnya emang kalau misalnya kita mau ngelihat sopan banget orang naik gunung tuh. Iya. Kita selalu ketemu aja nyapa orang terus gitu kan. Iya. Kayak seolah-olah ini orang sopan amat. Tapi giliran udah di base camp mah kok enggak pada ngobrol gitu tuh, anehnya ya kan. Iya. Enggak menyapa dengan yang lain gitu, kayak masing-masing kok. Iya maksudnya ini aja kali ya, buat obrolan aja kali ya. Ya karena kita lewat aja kali Lewat, ya. Negor doang kali ya. Sebenarnya juga intinya mau kita baik dimanapun juga harus tetap baik ya. Ya contohnya kayak yang ini aja sih, yang pulang dari mana? Sumbing ya, yang dia butuh tumpangan ke Jakarta. Oh, Kan betul. kita bawa juga. Ada orang baru ya betul. Iya, Mau kenal nggak di mau, kan? kenalnya di mana? Di gunung. Gunung. Ngobrol segala macam, dia butuh tumpangan balik ke Jakarta. Iya betul. Jadi Ya. berapa orang? 10 orang kita ya. Iya. Itu sih keren sih itu. Itu sumbing pas turun keren. Jadi kan kita harusnya itu subuh itu kan harus nyampe di rumah ya. Udah di tol, di baru keluar tol mana ya? Tegal apa Pekalongan ya? Itu udah 5:30. Itu belum nyampe, lu bayangin, padahal paginya ada yang kerja. Ya kan. Kerja yang masuk pagi nih, terutama pagi. Masuk pagi akhirnya izin. Masuknya telat, cuma alhamdulillahnya karena udah nyampe kerja lu habis turun gunung ya. Iya, akhirnya gimana di?
suruh tidur. Tidur dulu aja Di kantor bos. Di kantor bos suruh tidur. Itu dari Selamat. Oh, dari Selamat. Iya, Betul. soalnya Selamat itu waktu itu di Cipali itu jalan tolnya ada patah kalau nggak salah deh. Patah, jadi Oh, putus, iya, betul, putus. betul. Kita Akhirnya keluar pas Subang. nyampe Subang itu kita keluar jalur. Itu iya tuh yang itu gue duduk di depan. Yang truk tronton pantatnya Ya. ada di depan mobil elek, depan muka gua. Mau mati. Tapi emang supirnya keren, acungin jempol. Supirnya gokil. Keren sih. Safety juga sih ya, walaupun memang ya harus kuat-kuat aja sih. Nah, Terus kuat yang di mental di depan. yang di Sumbing juga sama, juga paginya udah ada yang kerja, akhirnya ada yang Iya. masuk pagi izin siang, terus juga ada yang izin libur. Wah itu sih emang terlalu lambat sih pulangnya. Pergi juga lambat, pulang juga lambat. Sumbing lupa tuh jalan basecamp. Oh, yang kita naik itu ya, naik ojek ya? Iya, awal dari base camp kita naik ojek. Itu gokil sih Lumayan ojeknya. sih. Iya sih. Motornya juga ampunan. Keren sih. Ntar munculin video naik ojeknya. Ada Ada. di video gue semua. Cuman yang video gue naik ojek ya. Iya. Kalau yang lain nggak ada Iya. gitu. Cuman bentaran aja, cuman ya emang sih itu 10 menit tapi naik terus kita pegangan. Kalau naik gunung lebih dicari apa jadi? Naik gunung ya, gue tuh naik gunung seneng ini sih, bareng-barengnya gitu loh, bareng-bareng. Kebersamaannya ya, apalagi ya di alam kan, karena tadi gue seneng berpetualang ya, orangnya bolang lah, seneng berpetualang itu satu, yang kedua seneng kumpul-kumpulnya ya bareng teman-teman. Pokoknya kalau udah nyampe atas deh, ngeliat teman-teman Nyampe juga. semangat gitu, nyampe juga tuh gue seneng tuh ngeliatnya. Asik. Akhirnya nyampe juga. Oke. Temen-temen di atas walaupun capek-capek ya, Akhirnya udah. nyampe. Nggak nyampe sih, iya dikit lagi. 2 menit. Itu kata-kata ajaib sih, iya dikit lagi, yo dikit lagi. Karena gitu. motivasi. Motivasi jauh. Ya itu seneng sih, terus seneng lagi ya kalau udah nyampe atas itu kayaknya, ya Allah ini Itu pelajaran. gua kecil banget ada di atas gunung, ini bumi luas banget, ada awan, ada langit, gunung setinggi ini baru satu, yang di seberangnya kan kelihatan tuh ya, Betul. jejer gitu ya. Hmm. Ya ini benar-benar sih Allah tuh gimana nyiptainnya gitu, sampai mikir itu gimana nyiptainnya sampai bisa sebegininya gitu. Ini Allah tuh memang arsitek yang the bestnya lah gitu. Nah itu juga pernah aneh bahas tuh sama Dimas. Tujuan kita bikin komunitas Ngopi Adventure itu sebenarnya di atas itu kita pengen tadabbur alam, ya Iya. kan ya. Tadabbur alam artinya kita pengen ngebahas sisi agama, tapi kita ngebahasnya di alam gitu, di gunung. Jadi nggak cuman ngomongin kita cerita perjalanan aja, tapi kita juga dapat pelajaran gitu tuh. Minimal ada obrolan sedikit tentang agama, tentang alam juga. Jadi kita turun gunung ada yang kita bawa gitu ilmunya. Kita dapat teman baru, cerita baru, kisah baru, terus juga ilmu baru juga. Nah itu sebenarnya tujuan kita itu. Cuma karena memang kondisi ya kan, itu juga tempat gitu, dan juga kitanya juga udah capek, jarang terlaksana gitu. Iya. Akhirnya ya udah ngobrolnya setelah turun Setelah turun. gitu, ngobrol-ngobrol. Emang tujuan awalnya pengennya gitu ya, ngobrol. Mungkin nanti di pendakian berikutnya kalau emang kita sempet, kita pengen ngobrol. Boleh. Ya minimal di tenda lah ya ngobrolnya, walaupun nggak terbuka gitu. Di tenda kan minimal ya ada pembahasan sedikit lah. Iya tadi ya pada saat nyampe di atas gue tuh ngerasa, ya Allah ini gue tuh kecil banget gitu. Gue masih aneh-aneh gitu, maksudnya masih hidupnya belum bener segala macam gitu. Ya Allah tuh kecil banget sih gue. Terus kalau masih mau aneh-aneh ya kebangetan juga. Itu bagus loh, maksudnya hampir mungkin setiap orang tuh ya ketika nyampe puncak ngelihat keindahan gitu tuh dia tuh mikir tentang pencipta gitu ya. Maksudnya ya syukur alhamdulillah kalau misalkan dia turun dia berubah gitu kan. Iya benar. Ya termasuk kita juga artinya pelan-pelan berubah gitu. Makanya kita selalu silaturahmi, ngajak teman-teman baru, kita obrolin
tujuan kita di komunitas gitu, supaya kita bikin perjalanan ada edukasinya, Ya. ketemu teman baru, kisah baru, jadi juga lebih luas gitu tuh jangkauan kita. Apa enaknya naik gunung, gue sih lebih pemandangannya. Oh, Karena kan di kota kita jarang ngeliat ya pemandangan-pemandangan kayak gitu. Udah gitu juga orang-orangnya, orang baru. Iya, benar. Terus ada cerita baru, kita bisa kenal orang baru, tahu pelajaran dari orang-orang teman-teman kita. Nah, yang asik itu kalau misalkan ke daerah, jadi kita tahu budaya-budaya di sana. Iya. Gitu tuh peraturan. Kalau di terakhir di Sumbing itu ya, kalau nggak salah kita pas mau naik itu dikasih apa sih? Kayak semacam madu ya, sama santan kalau nggak salah ya, yang kecil itu. Iya. Di Sumbing. Nah, itu kan peraturan di sana ya. Ya walaupun kita juga nggak tahu, katanya sih biar kita diizinin aja gitu naik. Ya udah akhirnya kita bawa. Nah, kan artinya tradisi dan budaya itu yang kita harus tahu gitu. Oh, ternyata di masing-masing daerah ini punya daerah dan budaya masing-masing. Jadi kita juga lebih tahu Indonesia tuh lebih banyak. Itu lu turun masih ada nggak? Gue naik nggak gue bawa. Oh, lu taruh mana? Lupa, nggak tahu di mana. Kan disuruh bawa, udah dikasih karena kan barangnya kecil banget ya. Kayak permen 2 biji gitu. Iya. Ya udah gue taruh di sebelah, gue lagi packing, udah naik. Akhirnya nggak kebawa itu. Pas turun juga yang lain pada ngeluarin itu, terus gue cari, iya tadi nggak gue bawa ya, baru inget. Si Dimas juga nggak bawa akhirnya. Ada beberapa orang yang nggak dibawa, bukan yang nggak dibawa, maksudnya ketinggalan gitu. Terus ada yang ngomong orang sono, jangan ngomong dingin katanya ya. Terus jangan ngomong capek gitu. Ya karena kalau keseringan ngomong capek dingin juga bikin ngedon orang juga kali ya sama mental kita. Ya, intinya ada peraturan-peraturan jadi kita tahu budaya. Yang enaknya sih itu. Apalagi nih yang enaknya? Nggak selain gunung sih sebenarnya. Coba kita mau ke pantai juga nggak apa-apa. Pantai. Kan kita pernah ya jelajah keindahan lokal itu ke Muara Herang pernah, Curug, air terjun, ke Cianjur pernah. Nah, itu kan jarang lagi tuh kita yang main kayak gitu. Atau enggak taman, atau enggak pantai, atau enggak apalagi ya, tempat nongkrong juga nggak masalah. Yang penting bagus aja view-nya. Iya, pantai juga oke. Ya kalau nggak usah naik gunung ya kita camping ceria aja, gunung bundar. Kerja juga pasti mumet juga kan. Ya. Istilahnya refreshing lah ya. Hiburan, Betul, refreshing. dari kerjaan. Gitu. Mungkin berbulan-bulan sibuk dengan Kita paling intensitasnya 3 bulan, 4 bulan kan ya? Sekali langsung. Oke, jadi seperti itu cerita obrolan kita malam hari ini. Saya numpang bikin konten dadakan karena emang gak niat kesini, tahu-tahu kontekan aja akhirnya ada. Ya udah sekalian tadi nge-review alat gunung, terus ngobrol sama Bapak Hadi numpang di rumahnya. Ambil yang positifnya gitu ya, ada yang kurang bagus ataupun negatifnya ya itu jangan diambil. Ini dari persepsi kita, yang bagi beda pendapat nggak masalah ya, kan beda itu juga nggak salah ya. Iya. Gitu tuh ya, kalau memang ada yang perlu dikoreksi silahkan komen aja gitu tuh. Terakhir pesan-pesan apa saja bebas lah buat anak gunung atau pesan hidup biar ada sedikit pesan moralnya. Ya pesan-pesannya ya tetap jaga ini sih, jaga hubungan aja lah sama komunitas ya. Ya paling nggak say hello di grup gitu. Hablum minanas, hablum minallah. Betul. Dimanapun kita berada saling mengingatkan. Mengingatkan buat kebaikan. Betul. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton video ini. Instagram Bang Hadi apa? Sofyan Hadi I-nya 6. Wow, Sofyan Hadi I-nya 6. Sofyan Oke. Hadi Oke, nanti saya taruh di Instagram di deskripsi. Silakan di-follow. Boleh, fotonya keren-keren. Iya. Kebetulan basicnya digital marketing, dia juga bisa ngedit. Jago dah pokoknya, fotografer juga bisa. Bagi yang mau ngobrol, silakan nih, channelnya banyak dia. Jangan takut. Makanya sih sini nyari channel
sebenarnya. Karena nggak punya channel. Oke, terima kasih semuanya bagi yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen. And share. Betul sekali. Terima kasih untuk Bapak Hadi malam Oke, hari thank you ini. juga. Saya telah merepotkan tempat dan juga suguhannya nih. Terima kasih banget. Mudahan semakin dilancarkan rezekinya. Amin. Disehatkan dan kita bisa Amin. ketemu lagi di pendakian selanjutnya. Terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.